Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi pagi ini aku itu mau meriksain anak-anak aku karena emang beberapa hari yang lalu itu pada nggak enak badan gitu, dan baru aku periksain hari ini. Dan ini tuh nggak jauh ya teman-teman, karena Pekalongan itu kota kecil, kemana-mana itu deket, apalagi kan aku yang di lingkungan kota aja ya teman-teman. Mungkin kalau yang rumahnya di Kabupaten Pekalongan itu kalau ke kota kan agak jauh. Berhubung aku itu di Pekalongan kota, akhirnya kemana-mana ya benar-benar deket gitu, karena memang kotanya sangat-sangat kecil gitu menurut aku. Nah ini aku periksain anak-anak ya teman-teman, jadi aku periksain si kakak Dava sama si Devano, ini aku periksain. Apalagi Devano itu semalam matanya itu sakit ya teman-teman, jadi keluar kayak suluhnya gitu. Ini aku periksain, ternyata nggak apa-apa, cuma batuk pilek aja. Nah ini pinter banget ya teman-teman anak-anak aku. Kalau diperiksa itu diem, apalagi kakak Dava itu paling suka kalau disuruh periksa, kalau disuruh minum obat itu paling suka. Jadi aku periksa ini kan aku udah post gitu di Instagram. Ada teman-teman yang tanya anggarannya itu dari mana mbak, kayak gitu ya. Jadi ini aku periksa nggak bayar ya teman-teman, aku itu pakai BPJS, dan BPJS nya itu udah dipotong langsung dari kantor Pak suami. Jadi begitu aku nerima uang gajinya Pak suami itu aku udah nggak mikir bayar BPJS lagi ya. Dan ini ya teman-teman, setelah anak bayi aku ditimbang, ini diperiksa, terus aku nimbang gitu, ditimbang keluar. Dan ini si kakak Dava diperiksa. Nah ini pokoknya suka banget. Kakak Dava itu kalau sama obat ya teman-teman bahaya banget. Jadi aku tuh pas kakak Dava kecil, aku itu nggak pernah naruh obat sembarangan karena memang dia itu suka banget gitu. Nah setelah diperiksa ini kakak Dava juga ditimbang. Nah ini udah dapat resepnya, tinggal aku mau nebus obatnya. Jadi nebus obatnya itu di deket ruang periksanya gitu. Nah tadi di awal video itu kan aku ngeliatin kayak di perumahan gitu ya teman-teman. Jadi tadi kan aku udah daftar, berhubung aku dapatnya nomor 44 dan 45, Pak suami itu kepengen pop gitu ya. Akhirnya itu aku mampir dulu ke rumah mertua aku. Kebetulan tempat periksanya itu lebih dekat dengan rumah mertua aku ya, daripada di rumah aku. Nah ini aku lagi antri ya teman-teman, lagi antri ambil obatnya, karena kan buat anak-anak itu obatnya puyer, jadi itu lebih lama. Setelah periksa di sini aku belanja ya teman-teman. Jadi kali ini aku belanjanya agak banyak kan, agak mahal gitu dari biasanya, tapi nggak apa-apa, kalau masih aman di kantong itu nggak masalah ya. Yang penting kita itu nggak over budget dalam satu bulannya itu. Nah di sini belanja aku kali ini tuh totalnya 20.000 ya teman-teman. Nah jadi aku beli seriping itu 1/4 kilo 13.000, ada sawi 2.000, tempe itu 3.000 ya teman-teman, terus daun bawang 1.000 sama bumbu dapur 1.000, jadi totalnya itu 20.000. Nah kenapa harganya tempenya itu berbeda, nggak seperti di biasa, karena aku belanjanya itu juga di beda orang ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang komen, ada yang bilang gini, aku itu juga di Pekalongan tapi perasaan nggak murah-murah banget kayak gitu ya. Jadi memang ya teman-teman, aku itu sudah sering ngatakan kalau harga di setiap daerah itu berbeda. Jangankan di setiap daerah, kadang di satu kampung aja warung satu dengan warung yang lain itu kan berbeda ya. Jadi itu tuh pinter-pinternya kita aja nyari warung atau tukang dagangnya itu di harga yang lebih murah. Nah ini seripingnya udah aku cuci bersih ya teman-teman, terus mau aku rebus dulu. Jadi aku pakai 2 lembar daun salam gitu, sama terus aku masukin seripingnya. Aku mau rebus dulu sekali lewat supaya menghilangkan bau amisnya.
Nah terus itu yang tadi itu kan ada perumahan ya teman-teman, awal video itu ada perumahan, itu tuh rumah mertua aku. Jadi pernah ada yang komen di video YouTube aku, intinya itu iyalah nggak masalah penghasilan aku dan suami itu cuma sedikit, nggak apa-apa karena mertuanya itu orang kaya. Jadi ya teman-teman, ini ya, aku pribadi dan pak suami itu nggak kepengen mengandalkan apa ya, pemberian dari orang tua. Nah jadi sebisa mungkin aku sama pak suami itu pengen mandiri ya, jadi aku berusaha untuk mencari sendiri dulu, baru kalau bener-bener udah nggak bisa itu minta bantuan orang tua. Kalau orang tua mah aku yakin pasti seneng ya kalau ngebantu anaknya, itu pengennya itu ngebantu, tapi nggak kepengen aja gitu ya. Dan pernah nih sempet aku bener-bener gak punya uang, bener-bener buntu gitu, aku bilang sama pak suami, pak pinjem bapak atau ibu aja. Dan pak suami itu gak mau ya teman-teman, pak suami itu lebih milih cari pinjaman di luar kayak gitu. Padahal sih bapak mertua aku itu sering bilang ya, kalau ada apa-apa bilang aja sama bapak, kamu itu udah kayak anak bapak sendiri. Ya benar ya teman-teman, aku juga udah menganggap kalau mertuaku itu sebagai orang tua kandungku. Aku tuh juga sayang banget sama beliau, tapi kan nggak enak aja, aku tuh nggak pengen ngerepotin. Sebisa mungkin pokoknya jangan sampai yang namanya minta ya teman-teman. Jadi makanya dulu itu aku pernah terjebak di riba gitu, karena kan saat itu aku sama pak suami kan memang lagi down banget, mungkin itu juga ujian pernikahan ya teman-teman. Jadi kata bude aku itu bener, kalau pernikahan itu 1, 2, 3 tahun pertama itu masih biasa, 4, 5, 6 itu bener-bener mulai diuji gitulah ya. Pokoknya ya sepinter-pinternya, sekuat-kuatnya aja. Nah kalau aku itu diujinya itu dari ekonomi ya. Jadi bener-bener walaupun pak suami nggak punya uang, aku nggak punya uang, itu aku nggak pernah minta sama orang tua. Kalau aku sama ibu aku kadang berani ya teman-teman, jadi aku minta tolong sama ibu aku, bu aku pinjemin uang dulu, nanti aku kembaliin. Tapi kalau minta jarang ya, apalagi kan udah punya suami, jadi berat gitu untuk mengucapkannya. Nah terus tadi masakan seriping aku udah jadi ya teman-teman. Itu untuk masak seripingnya aku cuma pakainya bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, daun salam, aku kasih gebrekan jahe gitu. Untuk bumbunya dikira-kira aja ya, disesuaikan sama porsi masaknya. Terus sebelum aku kasih cabai udah aku sisihin dulu untuk kakak Dava. Terus yang kedua di sini aku bikin tumis sawi putih aja. Nah untuk sawi putih aku bumbunya sama ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, daun salam gitu. Terus untuk cabainya aku juga masukin di terakhir, tapi ini pertamanya aku kasih cabai merah dulu ya teman-teman. Jadi kan cabai merah itu nggak terlalu pedes, kakak Dava bisa ikut makan. Dan udah aku sisihin sedikit gitu untuk kakak Dava. Setelah itu baru deh aku kasih cabai. Jadi kadang kalau aku masaknya langsung cabenya di awal itu kan langsung pedas ya teman-teman, itu berarti aku udah punya stok makanan untuk kakak Dava. Tapi kalau aku nggak ada stok makanan untuk kakak Dava, aku masaknya seperti ini, jadi cabenya aku masukin di akhir. Dan mohon maaf ya teman-teman, itu berantakan banget, ada serbet di bawah. Kalian salah fokus nggak sih? Dan itu ada piring-piring udah aku cuciin tapi belum aku masukin ke rak piring gitu. Nah ini untuk tumisan sawinya udah mateng ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi aku itu jarang banget masak banyak-banyak, masak aku itu cuma sedikit, tapi alhamdulillah ini cukup, karena aku juga nggak mau ngebuang-buang makanan gitu ya teman-teman, nanti jadinya malah mubazir aja. Dan aku itu lebih sering masak 2 menu ya teman-teman, karena menurut aku itu sih udah lebih dari cukup gitu. Dan untuk keluarga aku nih ya jadi kan ada berbeda orang gitu ya, ada yang bisa makan dengan lauk sedikit dan ada juga yang bisa makan dengan lauk banyak. Kalau keluarga aku sih menyesuaikan dan makan dengan lauk sedikit pun alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya, ini udah jadi, tinggal nanti ada tambahan keripik ataupun kerupuk aja gitu.
Nah, dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai 5 menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.